Sejak sore sampai dengan malam, tim mengamankan sejumlah 9 orang di wilayah Banten dan Jakarta. Di antaranya 1 merupakan aparat penegak hukum, 2 merupakan penasihat hukum, dan 6 lainnya merupakan pihak swasta. Baik, selanjutnya kami akan update terkait dengan kegiatan tertangkap tangan yang KPK lakukan pada hari Rabu kemarin, bahwa sejak sore sampai dengan malam tim mengamankan sejumlah 9 orang di wilayah Banten dan Jakarta. Di antaranya 1 merupakan aparat penegak hukum, 2 merupakan penasihat hukum, dan 6 lainnya merupakan pihak swasta. Selain mengamankan 9 orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk tunai sekitar 900 juta. Saat ini para pihak yang diamankan masih dilakukan pemeriksaan secara intensif di dalam. Nanti perkembangannya seperti apa, status hukumnya bagaimana, termasuk kronologi, konstruksi perkara, nanti kami akan sampaikan secara lengkap ya pada kesempatan berikutnya. Mas, informasinya kan yang diamankan itu sebenarnya ada 3 orang jaksa berinisial RZ, HMK, dan 1 lagi V. Dan 2 warga Korea Selatan. Yang tadi pagi sekitar jam 6 atau setengah 6 itu kan kerabat atau abang dari pihak yang diamankan itu mendatangi KPK. Apakah memang KPK nanti akan merenjeng hanya 1 orang jaksa atau 3-3-nya? Dan ini kan kasus yang sudah berproses di Kejam Intel yang kemudian tidak ditindaklanjuti, yang kemudian warga negara Korsel ini yang diperas ini melaporkan ke KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di wilayah Banten. Dalam operasi senyap itu, KPK menangkap 5 orang. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengaminkan terkait OTT tersebut. Menurutnya, operasi tangkap tangan dilakukan pada Rabu, 17 Desember 2025, benar. Ada kegiatan penyelidikan tertutup. Sampai dengan semalam, tim mengamankan 5 orang di wilayah Banten, kata Budi dalam keterangannya, Kamis, 18 Desember 2025. Budi tidak merinci siapa saja yang ditangkap dan perkara apa yang tengah diusut KPK. Namun, menurutnya, seluruh pihak yang diamankan sedang menjalani pemeriksaan intensif. Siapa saja yang diamankan dan terkait apa, kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya, kata dia. Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu yang ditangkap merupakan sosok oknum jaksa yang berasal dari Kejaksaan Tinggi Kejati, Banten berinisial RZ. Oknum jaksa tersebut ditangkap karena diduga melakukan pemerasan. Saat dikonfirmasi mengenai kabar OTT ini, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengaku belum mengetahui informasi tersebut. Saya belum tahu karena saya dinas luar seharian, kata Tanak saat dikonfirmasi pada Kamis, 18 Desember 2025. Baik teman-teman media, selamat malam. Kami akan menyampaikan perkembangan terkait dengan kegiatan tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Lampung Tengah. Bahwa kegiatan ini bermula dari permintaan keterangan kepada sejumlah pihak di wilayah Jakarta dan Lampung pada hari Selasa kemarin. Tim kemudian bergerak dan hari ini melakukan kegiatan tertangkap tangan dengan mengamankan sejumlah 5 orang. Salah satunya adalah Bupati Lampung Tengah. Kepada 5 orang tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. Teman-teman media, seperti apa kronologi, kemudian konstruksi perkara, dan apa saja yang menjadi barang bukti dalam kegiatan tertangkap tangan ini, kami akan sampaikan secara lengkap pada konferensi pers Kamis besok. Ayo denok, aduh.
Bupati. Selamat malam Pak Bupati. Pak Bupati ya? Pak, pemukulan nih Pak. Pak Bupati. Pada pemukulan nih Pak. Mengenai ini Pak. Pak, ada berita kabar nggak Pak? Tutup. Bapak kabur selama ini kabur kemana aja Pak? Selama ini kabur kemana aja? Saya di rumah aja. Oh di rumah aja. Di rumah dinas. Pak, suap proyek apa Pak? Pak, suap proyek apa Pak? Siapa ya? Pak, mau suap proyek apa Pak? Ada tersangka nggak Pak? Siapa? Sini aja bang. Stop. Tim dokumentasi KPK. Sari. Ya. Kenana 3 Sisi Royal ya. Dari Lalat itu kata paket militer. Pak, suap proyek apa Pak? Malah Cinong Pak. Pak. Baik teman-teman media, selamat malam. Kami akan menyampaikan perkembangan terkait dengan kegiatan tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Lampung Tengah. Bahwa kegiatan ini bermula dari permintaan keterangan kepada sejumlah pihak di wilayah Jakarta dan Lampung pada hari Selasa kemarin. Tim kemudian bergerak dan hari ini melakukan kegiatan tertangkap tangan dengan mengamankan sejumlah 5 orang. Salah satunya adalah Bupati Lampung Tengah. Kepada 5 orang tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. Teman-teman media, seperti apa kronologi, kemudian konstruksi perkara, dan apa saja yang menjadi barang bukti dalam kegiatan tertangkap tangan ini kami akan sampaikan secara lengkap pada konferensi pers Kamis besok. Ayo Enok, aduh. Pak Bupati. Selamat malam Pak Bupati. Pak Bupati ya? Pak, pemukulan nih Pak. Pak Bupati. Pada pemukulan nih Pak. Mengenai ini Pak. Pak, ada berita kabar nggak Pak? Tutup. Bapak kabur selama ini kabur kemana aja Pak? Selama ini kabur kemana aja? Saya di rumah aja. Oh di rumah aja. Di rumah dinas. Pak, suap proyek apa Pak? Pak, suap proyek apa Pak? Siapa ya? Pak, mau suap proyek apa Pak? Ada tersangka nggak Pak? Siapa? Sini aja bang. Stop. Tim dokumentasi KPK. Sari. Ya. Kenana 3 Sisi Royal ya. Dari Lalat itu kata paket militer. Pak, suap proyek apa Pak? Malah Cinong Pak. Pak.